Geger, sahabat Farhad Abbas yaitu Ilal Ferhat serius ingin menghajar Denny Sumargo dan hal itu bukan hanya gertak sambal belaka. Pernyataan rekan Farhad Abbas tersebut muncul pasca aksi berani Denny Sumargo yang menyambangi rumah Farhad Abbas ingin membuktikan pernyataan Farhad Abbas bahwa ia hendak menghajar Denny Sumargo. Pernyataan Farhad tersebut muncul pasca Denny Sumargo mengomentari pernyataan Farhad Abbas diduga dengan kata-kata kasar soal posisi Denny Sumargo dalam kisruh donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim versus Novianti Pratiwi yang menurut Farhad posisi Denny Sumargo lebih membela Agus Salim kliennya. Jika beberapa pihak dan netizen menilai aksi Denny Sumargo sebagai berani dan gentleman, maka benarkah menurut Ilal Ferhat justru kekanak-kanakan? Lantas benarkah Ilal Ferhat benar-benar akan menghadapi Denny Sumargo jika tantangannya benar-benar dijawab oleh Denny Sumargo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi berani selebriti Denny Sumargo mendatangi rumah Farhad Abbas hingga kini masih menjadi perbincangan hangat publik termasuk netizen di jagat maya. Di antaranya yang menanggapi hal tersebut adalah Ilal Ferhat, rekan Farhad Abbas yang juga mengaku ingin menghajar Denny Sumargo jika berani menghujat Farhad Abbas. Rupanya tantangan Ilal Ferhat yang ingin menghajar Denny Sumargo usai Denny mendatangi kediaman Farhad Abbas sudah viral di sosial media dan menjadi bahan perbincangan panas netizen. Kita bicara baik-baik, dia mau pukul saya di sini kita baku, ya bolehlah. Saya tangkis sedikit begitu kan. Saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma tangkis saya kan, saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kegayaan. Bagaimana wartawan? Ikut tahu, ikut tahu. Satu ikut ya, satu ikut. Satu ikut. Anak buah aku, mana anak buah aku? Anak buah aku saya. Iya, bagaimana? Ternyata orang Makassar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah, Yan. Selamat datang di Molina. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Nah, dulu mau sini, Bos. Silakan, Pak. Bagaimana klarifikasinya? Sini, Bos. Nah, Gimana? Pak Saya ingin saya rekam ya, Apa? supaya sama-sama enak karena saya tidak minum aqua, saya minum Cleo ya. Iya. Mohon maaf. Oke. Jadi saya pribadi kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Udah clear. Ya udah gimana Bang? Apa? Gimana mungkin Ya, udah. semuanya gimana? Udah selesai. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai Bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhad tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Sebelumnya, Ilal Ferhat menanggapi aksi Denny Sumargo yang menyambangi rumah Farhad Abbas guna meminta untuk dihajar oleh Farhad Abbas yang sebelumnya telah menantang Denny. Menurut Ilal Ferhat, definisi menghajar yang dimaksud oleh Farhad Abbas bukanlah hajar secara fisik, melainkan menghajar dengan cara-cara terhormat. Namun Farhad sendiri dalam klarifikasinya di hadapan Denny Sumargo saat bertemu di rumahnya mengungkap arti hajar dalam versinya, yaitu hukum ada untuk kesejahteraan rakyat.
Saya melihat ada keanehan dari Densu ya, Densu. Karena kan saya lihat di sini Densu gayanya mau melawan atau nantangin sahabat saya kan, Farhad Abbas. Saya melihat situ agak satu keanehan. Pertama, dia berkoar-koar katanya mau dihajar sama Farhad Abbas. Nah, saya melihat kalau ini yang mau hajar Farhad Abbas, yang mau menghajar dia siapa begitu kan? Karena di sini saya lihat bahwa Farhad Abbas sudah menyampaikan statement kalau dia buat video yang sehingga video itu menjelekkan Farhad Abbas, itu akan dihajar oleh Farhad Abbas. Nah, sekarang videonya mana kan nggak ada. Videonya mana? Ayo sekarang saya tanya, videonya mana? Gitu. Nah, videonya kan nggak ada. Jadi Farhad Abbas apa yang mau hajar Densu? Kalau misalnya kalau memang itu videonya ada, ya pasti jangankan mungkin bukan Farhad Abbas yang hajar, saya akan hajar duluan. Justru mungkin kalau dia buat video yang menghina atau membuli Farhad Abbas, mungkin bukan Farhad Abbas yang mukul saya hajar. Geger, sahabat Farhad Abbas serius ingin menghajar Denny Sumargo dan bukan gertak sambal belaka. Lantas apa pula yang membuat Farhad Abbas di sosial medianya menyebutkan akan menyeret Denny Sumargo ke ranah hukum jika tidak meminta maaf secara terbuka? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Ketegangan antara Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim versus selebriti Denny Sumargo yang telah membantu Agus mempromosikan soal donasi rupanya masih berlanjut. Farhad Abbas melalui akun sosial media pribadinya ingin memberikan pelajaran secara hukum kepada Denny Sumargo jika tidak meminta maaf secara terbuka kepada dirinya. Saya lagi memikirkan untuk mengajarkan ini untuk lebih rendah hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan cara-cara hukum dengan pasal yang ada dan menjerat jika dia tidak minta maaf terbuka. Sebelumnya, Farhad Abbas juga memberikan pernyataannya terkait aksi Denny Sumargo mendatangi rumahnya. Bahkan Denny Sumargo juga sebelumnya mengatakan bahwa masalahnya dengan Farhad Abbas sudah selesai dan berakhir damai ketika Farhad tidak memukulnya dan ia pun pulang dari rumah Farhad Abbas. Kan enggak, saya datang tujuannya cuma satu, kata Bang Farhad saya mau diajar. Jadi saya datang ya mau membuktikan itu, dan itu kan tidak perlu dilakukan kata Pak Farhad dan Pak Faiz ya sudah clear. Ya udah gimana Bang? Apa? Gimana mungkin Ya, udah. seperti apa Bang? Udah selesai. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai Bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhad tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Pertemuan hari ini saya rasa ada hikmahnya juga ya. Pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Nah, terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini nantang berantem, saya pusing dengarnya kan. Emang hari gini mau nantang berantem gitu, emang zaman purbakala. Nah, kemudian kami jelaskan gitu bahwa ada kalimat 2 PKL pukul dan hajar itu gitu. Nah, kemudian dia mengatakan akan menyerahkan dirinya untuk dipukul dan dihajar, dan dia tidak akan melawan dan tidak akan pasrah saja gitu loh. Nah, kemudian dia WA, saya akan ke rumah Anda minta alamat Sherlock gitu. Ya karena saya diminta, saya nggak nanya mau ngapain lo kan, saya kasih alamat gitu. Terus jam berapa mau datang, dia bilang on the way. Ya saya juga on the way, saya duluan sampai rumah saya sholat. Nah, kemudian dia WA sebelum sholat gitu, habis wudhu
Saya lihat saya udah di depan, oh silakan masuk mas gitu. Nah, saya persilakan, kita buka rumah, kemudian setelah saya sholat, saya amati dari CCTV saya, ternyata ada Densu. Terkait ketegangan antara Farhad Abbas dengan selebriti Denny Sumargo hingga berani menyambangi rumah Farhad Abbas, praktisi hukum Herwanto yang juga kuasa hukum Novi pun ikut memberikan tanggapan. Herwanto justru mengacungkan 2 jempol atas aksi berani Denny Sumargo yang menyambangi rumah Farhad Abbas beberapa waktu lalu. Namun Herwanto juga memberikan saran kepada keduanya agar menyelesaikan ketegangan di antara mereka di atas ring tinju dengan berduel. Ya, kalau saya melihatnya pertama begini ya, Densu adalah orang ya, yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia tulis. Saya acungkan jempol untuk Bang Denny Sumargo ya, artinya nyalinya, pertanggungjawaban dia sebagai seorang lelaki ya, berani ya, mendatangi langsung rumah orang yang mengatakan akan menghajarnya. Nah, ini gentleman menurut saya ya. Itulah apa namanya, bukan berarti jagoan atau tidak jagoan, tapi inilah ya, bentuk dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia ucapkan. Dan menurut saya bagus, setuju saya, intinya setuju dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Bang Denny Sumargo. Saya kasih jempol ya. Karena apa? Ucapan bisa diimbangi dengan nyali ya. Boleh nggak kita berkata keras? Boleh kalau nyali kita besar, tapi kalau nyali kita nyali tempe, omongan kita dia direndahin, kalimat-kalimat yang baik, yang jujur. Kenapa? Karena nyali kita nyali tempe. Kalau nyali kita nyali baja, silakan. Nah, jadi sesuai gitu. Ya salut ya, dia itu kan atlet ya. Nah, dia itu kan istilahnya itu memang olahragawan kan. Ya, memang saya salut gitu kan ya, salut. Ya bahkan kalau saya ibaratnya kan sekarang ini kan sudah ada juga tuh kan si A sama ini berseteru naik panggung, naik ring, ya, naik ring. Ya ibaratnya itu bukan artinya gini, bukan artinya kita menggunakan cara-cara yang lama, tapi kan cara itu juga digunakan juga kan, artinya legal boleh. Ya kalau semuanya kemarin tuh sepakat bertemu dan ingin ibaratnya benar-benar melampiaskan gitu kan ya, tapi dengan cara yang benar gitu kan. Ya kalau berkelahi di rumah itu saya tidak setuju. Tapi andai kata punya kesepakatan naik ring aja, setuju saya. Ya kan setuju. Ya nggak apa-apa. Kan juga Bang Denny Sumargo juga kan pengen juga dia katanya dihajar kan. Ya saya nggak apa-apa. Silakan tuh hajar Bang Denny Sumargo, tapi hajar dengan cara yang legal. Bagaimana caranya? Naik ring. Ya. Pakai sarung tinju, nggak apa-apa. Ya. Penyelesaian kan banyak cara. Penyelesaian dengan damai. Naik ring juga damai kok. Itu kemarin saya lihat apa namanya tuh orang-orang yang naik ring itu kan banyak tuh. Ini sama ini naik ring, tadi berseteru naik ring. Nah, teman kan setelah naik ring melampiaskan apa namanya ini unek-unek dan sebagainya, tetap bersalaman kan. Vicky Prasetyo juga pernah sama si anaknya Deddy Corbuzier kan. Nah, jadi nggak apa-apa, silakan aja. Mengejutkan peringatan Farhad Abbas melalui sosial media yang akan menyeret ke ranah hukum jika Denny Sumargo tidak meminta maaf secara terbuka. Lantas seperti apa pula telisik praktisi hukum Tamil Selvan terkait posisi hukum Novi di kisruh donasi 1,5 miliar untuk Agus Salim? Benarkah Novi bisa dituding telah melakukan dugaan penggelapan uang milik Agus? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.
Praktisi hukum Tamil Selvan ungkap posisi Novi di kisruh donasi 1,5 miliar rupiah dengan Agus Salim sangat tak terduga. Selvan menelisik hal itu dari sisi hukum. Dari sisi hukum, karena uang donasi untuk Agus Salim ditampung menggunakan nomor rekening Agus Salim pribadi, maka Novi sudah kehilangan hak atas uang tersebut. Karena itu tidak punya hak lagi untuk menyampaikan keberatannya atas penggunaan uang donasi tersebut oleh Agus. Entah Agus menggunakannya untuk apa saja termasuk untuk pengobatannya. Karena menurut Selvan, uang tersebut adalah sudah menjadi milik Agus. Keberatan Novi hanya dibenarkan jika ada legal standing secara tertulis dari donatur bahwa dialah yang dipercayakan untuk mengatur penggunaan uang tersebut. Karena itu, langkah Novi menampung uang tersebut di rekening yayasan miliknya yang ditransfer dari rekening Agus bisa dikategorikan sebagai praktek dugaan penggelapan dana. Dalam hal ini, menurut Selvan, karena dana tersebut berasal dari rekening Agus, maka yayasan milik Novi patut diduga menggelapkan dana Novi. Ya, jadi gini, kalau saya lihat ya, yang berseliweran di ruang publik ini banyak pihak-pihak yang kemudian melihatnya dari sisi sosial. Lalu kemudian menyatakan, mengambil kesimpulan bahwa Novi benar atau Novi salah, Agus benar, Agus salah. Nah, kita harus pisahkan ini dari sudut pandang hukum. Nah, kalau dari sudut pandang hukum, saya katakan di awal itu begini. Ketika Novi ya menggalang donasi tidak menggunakan rekening yayasan, nah itu kesalahan. Terlepas dari apapun alasannya, ya, walaupun alasannya kita katakan bahwa diminta oleh pihak Agus dan lain sebagainya ya. Nah, implikasi hukumnya apa? Implikasi hukumnya ketika menggunakan rekening Agus, maka Novi kehilangan hak untuk keberatan atas penggunaan uang itu. Kenapa? Bagaimana dia mau keberatan? Dia tidak tahu siapa yang transfer, dia tidak tahu berapa nominal orang yang transfer, kan begitu. Nah, lalu kemudian kalau hari ini masalah ini lalu berkembang ya. Gini, secara hukum ketika donatur atau penyumbang menyumbangkan uang itu mengirimkan ke rekening Agus, suka tidak suka uang itu adalah haknya Agus. Terlepas dari jumlahnya berapa ya, terlepas dari jumlahnya berapa, uang itu adalah uangnya Agus. Nah, kalau hari ini kemudian Novi keberatan ya, dianggap Agus tidak menggunakan uang itu semestinya. Nah, maka poin keberatannya Novi ini harus berlandaskan hukum. Keberatannya si Novi ini apakah sudah mendapatkan mandat secara tertulis dari para penyumbang? Karena yang berhak untuk keberatan uang itu digunakan tidak semestinya itu adalah penyumbang, bukan Novi. Nah, ini yang saya kira mesti digarisbawahi dan masyarakat harus tahu dengan jelas. Implikasi hukum kedua, ketika Agus mengirimkan uang itu ke rekening yayasan, ya. Nah, ini sudah poin hukum yang berbeda. Anggaplah ketika Agus mengirimkan uang itu ke rekening Novi, ini atas kesepakatan bersama gitu ya. Tapi ketika hari ini Agus itu meminta uang itu dan Novi tidak memberikan, nah ini punya implikasi hukum. Ini patut diduga terjadi penggelapan dana. Nah, dananya siapa? Ini kan menjadi pertanyaan di publik. Dananya siapa? Ya kalau dalam konteks itu dananya Agus. Kenapa? Karena uang itu berasal dari rekening Agus. Persoalan bahwa uang itu berasal dari para penyumbang-penyumbang lain, itu hal yang berbeda. Saya sebenarnya kasihan dengan Novi ini. Kenapa? Kita anggap, ya, saya dari kacamata positif menyatakan Novi ini niatnya baik. Ya, Novi ini niatnya baik untuk membantu Agus. Namun ya, sebelum mungkin sebelum didampingi kuasa hukum hari ini ya. Nah, sebelum itu Novi ini tidak tahu akan langkah-langkah yang dia lakukan, sehingga langkah-langkah itu menggugurkan subjek dia secara legal standingnya dia itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.